Ya, sambil menunggu materi sekalian ya, kita sapa-sapa penonton terlebih dahulu. Ada Fajar Mulia Saleh, selamat bergabung. Sadika Kadafi, selamat bergabung. Ya, teman-teman. Waalaikumsalam. Ya, Ustazi. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Baik, kita mulai sambil menunggu materi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang sudah bergabung bersama kami di PCM Talks pada kesempatan kali ini, episode yang ke-62 ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit kendala ya di sinyal, sempat terputus. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai acara PCM Talks pada hari ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang sudah bergabung bergabung bersama kami di PCM Talks pada kesempatan kali ini, episode yang ke-62. Alhamdulillah ya teman-teman, tak terasa kurang lebih sekitar 6-7 hari lagi kita akan menyambut Hari Besar Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Sekitar kurang lebih 2 bulan yang lalu, kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi umur oleh Allah untuk merasakan bagaimana rasanya Idul Fitri
pada tahun 1444 Hijriah. Semoga selanjutnya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk merasakan Idul Adha di bulan 1400 pada tahun 1444 Hijriah ini. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk waktu Turki sekitar pukul 3 sore waktu bagian Turki. Untuk teman-teman yang di Indonesia sekitar kurang lebih jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Telah hadir bersama kita ya seorang narasumber yang sangat kita nantikan, untuk berbagi ilmunya. Beliau adalah Fahmi Hakam, SKM, MPH, dan sekarang sedang menempuh program doktoral di Sağlık Bilimleri Universitas Istanbul, Turki, dengan jurusan Public Health. Betul ya Mas ya? Ya. Ya, langsung saja. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Suara saya terdengar jelas ya? Alhamdulillah kedengaran jelas. Kedengaran jelas Mas. Sekarang lagi di Indonesia apa di Turki Mas? Sekarang sedang di Indonesia. Wah, sedang di Indonesia, alhamdulillah. Mati suasana nuansa Indonesia. Oke teman-teman, kita sudah bersama pemateri kita. Insya Allah kita akan membahas seputar peluang dan tantangan transformasi digital kesehatan Indonesia. Oke, tanpa memperpanjang waktu ya. Sepertinya teman-teman ini sudah mulai penasaran dengan materi yang akan Mas Hakam bawakan ini ya. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Mas Hakam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Pertama-tama terima kasih kepada Mas Muhammad Hadi Sofyan Ardiansyah selaku moderator pada kesempatan kali ini, yang tadi sudah membuka dan memberikan kesempatan pada saya untuk nanti mungkin barangkali sharing ya Mas ya. Jadi saya kira banyak juga mungkin pemirsa atau teman-teman yang lain yang barangkali ya sedikit banyak tahu tentang apa namanya tema yang pada kesempatan ini nanti akan coba kita bicarakan ya. Salawat salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita yang kita nantikan syafaatnya di hari nanti, dan juga rasa syukur yang tak henti-hentinya selalu kita ucapkan kepada Tuhan alam semesta Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali ya. Kalau tadi sampaikan ini PCM Talks ke-62 ya. Iya. Nggak salah setiap minggu satu episode ya, berarti ya itu sudah cukup panjang sekali episodenya, dan dengan berbagai macam narasumber dan tema-tema menarik yang diangkat. Kemudian saya menyapa dulu, mungkin kalau di Turki saat ini sedang ini ya, sore hari ya, jam 3-an, dan suhu di sana gimana Mas? Panas? Alhamdulillah, sekarang sekitar 24 derajat. 24 ya? Masuk panas. Menjelang ini ya, yas ya, musim panas ya. Panas. Jadi ya kurang lebih sama seperti di Indonesia, meskipun di sini lebih panas. Selamat malam juga untuk teman-teman yang menyaksikan ya di live yang ada di belahan bumi lain di Indonesia, dan semoga dengan kehadiran teknologi seperti ini apapun bisa kita bahas di ruang dan waktu yang berbeda ya. Baik, kalau tadi sudah disampaikan di awal, obrolan kali ini berkaitan dengan peluang dan tantangan terkait transformasi digital
kesehatan Indonesia. Nah, ini tema yang kalau bisa dibilang baru ya enggak ya, tapi mungkin penekanan ke depan bahwa digitalisasi itu sudah menyentuh segala lini dan aspek kehidupan kita ya. Kita ingat saat pandemi 2019 lalu, hampir semua kehidupan kita berubah. Ya termasuk hal seperti ini, adanya IG Live, Zoom, dan live streaming YouTube dan seterusnya itu ya sedikit banyak akibat dari sumbangsih pandemi ya. Nah, kalau kita berbicara tentang kesehatan, sebenarnya digitalisasi itu sudah dimulai sejak awal milenial sebenarnya di Indonesia ya. Tahun 2000-an kita sudah mulai itu, meskipun memang kalau dibandingkan dengan beberapa negara lain itu ya setiap negara memiliki karakteristik masing-masing ya. Tahun 2020, di atas tahun 2020 Indonesia kencang sekali mulai berbicara tentang electronic health record, kemudian berbicara tentang bagaimana digitalisasi kesehatan. Tahun 2015 saya masih ingat sampai dengan tahun sebelum pandemi, hal-hal yang berbicara tentang bagaimana penginputan data, bagaimana rekam medis atau data pasien itu di record dari manual ke elektronik, itu sering sekali dibicarakan ya. Kalau tidak salah di 2014 kita mengenal istilah adanya Permenkes tentang sistem informasi kesehatan dan ada roadmap-nya bagaimana antara tahun 14 sampai dengan 2019 kita menuju digitalisasi pelayanan kesehatan. Meskipun pada implementasinya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan mulus. Jadi kalau kita lihat Indonesia itu kan cukup beragam ya. Masalah kita itu cukup banyak ya. Kita terdiri dari sekarang 38 provinsi, 500-an lebih kabupaten kota, dan sekitar berapa puluh ribu kecamatan, kemudian desa dan seterusnya. Jadi problem kita adalah data kesehatan. Pandemi menampar kita ya, Indonesia ya salah satunya, meskipun juga negara lain ya, bahwa sistem surveillance atau deteksi dini kita tidak real time ya. Jadi kadang-kadang data di setiap tempat itu berbeda. Karena nggak real time itu kasus COVID, kita tidak bisa mengkontrol apakah saat itu naik, turun, dan seterusnya, data-datanya yang banyak nggak valid ya. Kemudian dengan adanya data dan informasi yang tidak real time atau tidak dikelola sebagaimana mestinya, maka kemampuan deteksi dini dan respon kegawat daruratan itu menjadi salah satu penghambat juga pemerintah, government dalam hal ini atau sektor swasta melakukan pengambilan keputusan. Kemudian tidak adanya sistem pemantauan yang jelas di setiap lini Fasiankes, klinik terkecil seperti dokter praktek, klinik, kemudian rumah sakit, puskesmas dan seterusnya. Dan nah ini yang paling penting juga adalah sumber daya kesehatan kita juga masih terbatas dalam konteks kuantitas, kemudian juga terbatas dalam hal kualitas. Maka kalau kita lihat sering dulu awal-awal pandemi ya, saya ambil sampel yang paling dekat saja ya, pandemi banyak sekali perdebatan masalah data, masalah tepat ya, apakah ada istilah pembatasan ya, pembatasan aktivitas ya, kemudian juga banyak kebijakan-kebijakan yang dipakai dan digunakan sering terjadi pro dan kontra ya. Plus juga bagaimana distribusi vaksin dan bagaimana deteksi dini terkait tracking ya, kasus COVID itu sendiri. Nah, ini yang menjadi salah satu embrio, salah satu ide juga. Akhirnya Kementerian Kesehatan juga, saya coba persingkat saja ya, Kementerian Kesehatan mencoba untuk menghidupkan kembali ya
cita-cita yang sebenarnya sudah sejak lama dibangun, baik itu dimulai oleh sektor swasta ataupun oleh government sendiri. Dengan adanya ini ya, apa namanya, platform Satu Sehat ya, kalau kita lihat di transformasi digital kesehatan, nah, jadi sebenarnya kita sebenarnya bisa mengakses ini ya, di websitenya Kementerian Kesehatan kita bisa membuka ini ya, cetak biru, buku digitalisasi terkait transformasi digital kesehatan Indonesia sampai dengan tahun 2024. Ada yang menarik dari 2024 ya, tidak hanya sekedar berbicara pemilu ya, atau berbicara tentang suksesi kepemimpinan, tapi 2024 memang ditargetkan bagaimana Indonesia bisa mulai lari ya, bisa mulai running dan memastikan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan itu terintegrasi dengan atau menggunakan electronic medical record atau electronic health record. Artinya bahwa ketika pencatatan sudah berbasis pada elektronik, paper mulai digeser ya, atau mungkin mulai setengah atau sampai nanti adanya ini ya, paperless ya, benar-benar tanpa kertas sama sekali. Itu yang nanti menjadi cita-cita kita bersama ya. Dan itu dimulai sejak tahun 2020 kemarin ya, 2021, 22, 23 sekarang dan 2024. Ya, saya selaku pemerhati juga akademisi dan juga praktisi di bidang informatik, ya berharap juga ya, nah, kita sama-sama saling memberikan sumbangsih masukan atau saran, dan berharap ini bisa benar-benar terrealisasi meskipun memang tadi akan ada banyak hal tantangan ya, tapi juga ada peluang ya, yang nanti akan kita temukan ya di proses berjalannya waktu. Nah, sebelum saya berbicara terkait tantangan dan peluangnya, adanya transformasi digital kesehatan ini memang kalau kita baca di dalam cetak biru dari buku transformasi digital kesehatan, ini ada 3 hal yang menjadi prioritas utama dari Kementerian Kesehatan ini dalam proses peralihan ini atau transformasi. Yang pertama, integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan. Nah, ini penting. Kita tahu integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan ini menjadi hal yang harus dimiliki ya. Karena apa? Karena setiap fasilitas pelayanan kesehatan belum tentu memiliki aplikasi atau sistem informasi yang sama dengan fasilitas yang lain. Antar puskesmas barangkali berbeda. Puskesmas di Jawa, puskesmas di Sumatera, puskesmas di Papua, itu pasti ada perbedaan. Kemudian juga perbedaan penggunaan sistem, juga perbedaan dalam hal kemampuan dalam mengelola data dan informasi. Ada beberapa klinik atau fasilitas pelayanan kesehatan yang memang masih menerapkan manual, pencatatan manual, tidak by sistem, ya paling enggak by Excel gitu kan. Sehingga itu yang menjadi salah satu harus diintegrasikan ya. Cara untuk mengintegrasikan nggak bisa semua manual dengan elektronik, ya harusnya semua fasilitas itu harus menggunakan elektronik. Nah, nanti perkara bagaimana integrasinya, bagaimana pola interoperabilitas sistem, ya nanti kita akan bicarakan di dalam platform Satu Sehat ya. Tapi yang jelas ini yang harus dimulai dulu. Mengapa di Permenkes tahun 2024, Permenkes 24 tahun 2022 tentang rekam medis itu disebutkan kewajiban seluruh fasilitas pelayanan kesehatan maksimal atau selambat-lambatnya Desember 2023 harus sudah menggunakan electronic medical record atau electronic health record. Ini yang dimulai juga ya. Termasuk saya punya klinik dan pengelola klinik itu juga dikejar nih ya, segera. Pokoknya sebelum Desember harus sudah menggunakan sistem informasi. Dan itu pun juga harus mulai kita integrasikan. Kemudian yang kedua adalah integrasi dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kesehatan. Ya. Kalau data dan informasi dan pengembangannya sudah ada,
maka bagaimana kita berpikir tentang pengembangan sistem aplikasi pelayanan kesehatan. Bagaimana sistem pelayanan kesehatannya nanti bisa terintegrasi satu sama lain. Kalau datanya sudah elektronik, sudah terintegrasi, kita berbicara tentang integrasi layanan. Caranya bagaimana? Contoh, di beberapa tempat atau pemerintah daerah sudah menerapkan SPGDT, yang itu sudah beberapa diterapkan beberapa tahun lalu, ya, sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, ya, sehingga ketika ada orang kecelakaan, ambulan itu bisa mencari lokasi terdekat atau ini ya, fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dari lokasi kejadian kecelakaan tadi. Misal rumah sakit atau klinika yang paling dekat di mana. Kemudian ketika mungkin ada seorang pasien dirujuk, terjadi overload kapasitas tempat tidur atau tidak bisa menerima rawat inap, ya dia bisa dirujuk di tempat lain yang memang kapasitasnya memenuhi, dan itu semua harus terintegrasi. Pun ketika nanti ada rujukan balik antara fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 1, puskesmas, klinik, ke rumah sakit, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan ekosistem teknologi kesehatan. Nah, ini juga penting, ya. Bagaimana dengan adanya transformasi digital kesehatan, ini juga pemerintah punya kewajiban mendorong seluruh elemen, baik dalam hal ini adalah governance, kemudian people, masyarakat bersama sektor swasta, untuk bagaimana iklim inovasi, iklim riset yang berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi kesehatan ini juga bisa didukung. Dulu kita ingat, sebelum pandemi startup ya itu saja, ya. Kemudian setelah pandemi startup kesehatan cukup marak sekali, ya. Saya nggak sebut merek, ada beberapa yang dia tidak hanya sekedar konsultasi, tapi dia juga nanti bisa ngantar obat, dia juga bisa terkait ini ya, program diet dan seterusnya. Jadi ada banyak yang bisa dikembangkan, ya, atau digunakan dengan beberapa startup kesehatan itu. Dan kita lihat masyarakat kita sudah mulai bergeser perilakunya. Nah, di sini pemerintah juga memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk pengembangan ekosistem teknologi kesehatan yang memadai, ya. Dan kita harus ingat bahwa hampir 70% layanan kesehatan di negara kita itu dikuasai oleh sektor swasta, ya. Berbeda dengan Turki, ya. Mungkin kita tahu kalau saat ke Turki itu lebih banyak ditemukan klinik atau ini ya, salep emergency, kemudian rumah sakit itu lebih banyak dari pemerintah. Jadi puskesmasnya, kliniknya lebih banyak dari pemerintah. Jadi kalau di Turki memang develop sektornya cukup ini menguasai, ya. Kalau Indonesia usaha sektornya cukup ini tinggi. Nah, disitulah saya peran pemerintah sebagai regulator ini penting, ya. Apalagi sekarang artificial intelligence di bidang kesehatan mulai masuk, gitu. Dan sudah beberapa tahun lalu sudah mulai masuk. Dan ini juga menjadi peluang dan tantangan, ya. Mengapa saya menyebutkan peluang dan tantangan? Tantangannya adalah dengan adanya penggunaan sistem informasi memang secara tidak langsung mendorong fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, klinik, dan seterusnya itu untuk berperilaku efektif dan efisien. Efektif dalam pelayanan dan efisiensi dalam budgeting, atau cost pengeluarannya. Sehingga karena keberadaan sistem ini kan sebenarnya mempercepat dan mempermudah. Dengan adanya efektif cost untuk pengeluaran operasional ini juga salah satunya berdampak juga terhadap tenaga kesehatan kita, ya, yang mungkin di beberapa tempat sudah terjadi pengurangan, ya, sudah terjadi pengurangan. Sebenarnya tidak hanya sekarang, ya. Bahkan sebelum pandemi pun beberapa tempat yang sudah mulai menerapkan electronic medical record, electronic medical record, dan sudah mulai benar-benar paperless, itu banyak tenaga kesehatan atau tenaga administratifnya sudah mulai berkurang. Atau mungkin coba kita bandingkan, ya,
perbedaan kita dan negara Eropa itu kan, Indonesia itu padat karya ya. Ya. Kalau misal kita datang ke sebuah fasilitas umum, misalnya kayak di Turki yang kita contoh, itu petugasnya itu bisa dihitung dengan jari. Ya, berbeda dengan Indonesia, bahkan ketika saya masuk stasiun aja lah ya, stasiun atau klinik misalnya, itu bahkan jari saya tidak bisa ini ya, lebih banyak petugasnya daripada jari yang ada di tubuh saya ya. Jadi memang ini yang menjadi tantangan juga bagi tenaga kesehatan khususnya ketika nanti digitalisasi transformasi ini benar-benar terjadi, apa yang harus dilakukan. Tapi nanti itu juga akan menjadi sebuah peluang juga ya. Tantangan yang lain adalah, saya bicara tantangan dulu. Tantangan yang lain adalah bahwa sebelum adanya transformasi digital, itu kan kita punya banyak tantangan di negara kita ya. Jutaan data dan ratusan aplikasi di negara kita itu cukup banyak. Sempat, kalau saya nggak salah ingat, beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi saja mengatakan di kementerian itu ada sekitar berapa puluh, belum level-level yang lain yang ada di bawah. Sehingga ini yang terkadang membuat kita di Indonesia itu apa-apa bagian, kalau kita layanan input data, layanan input data lagi, belum nanti fotokopi KTP, belum nanti scan dan seterusnya, itu yang masih menjadi masalah. Nah, harapannya dengan adanya transformasi digital kesehatan, nanti dengan platform Satu Sehat, semua layanan yang ada di negara kita ini terintegrasi, terinteroperabilitas satu sama lainnya. Konsepnya nanti interoperabilitas data, adanya data sharing dan data exchange antar penyedia data layanan. Misal kalau berbicara tentang kesehatan, nanti data kesehatan kita, misal saya nanti itu terkoneksi dengan di Kementerian Agama. Kalau nanti besok saya mau haji ya, itu kan nanti terdetek. Atau juga terdeteksi dengan misal di Kementerian Sosial berkaitan riwayat-riwayat yang lain, terdeteksi juga dengan yang lainnya. Jadi lintas sektoral ya. Hal ini mungkin sedikit banyak nanti saya ambil contoh Turki aja yang dekat ya. Jadi di Turki itu kan ada ini ya Mas, e-devlet ya. Ya ada e-devlet ya. Kalau kita akses e-devlet, itu kita bisa mengakses segala hal gitu. Bahkan apa namanya, Adli Sidli atau SKCK gitu bahasa, kalau Indonesia bahasa SKCK. SKCK kalau di kita harus ke kepolisian bayar 30.000 atau berapa lah. Kalau di sana kita e-devlet tinggal print aja PDF gitu, itu gratis. Atau kalau kita fokus ke layanan kesehatan dengan e-devlet, akses e-devlet, kita bisa masuk e-Nabis ya, atau e-hubnya Turki. Di e-Nabis itu kita bisa telusur tuh riwayat pelayanan kita dari apa namanya, kita pernah berkunjung ke klinik, atau kita pernah berkunjung ke Astani, ke hospital, atau kita pernah berkunjung ke dokter praktek dan sebagainya, itu kan terdeteksi di situ. Termasuk kita mau appointment datang mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kurang lebih nanti cita-cita kita itu mengarah ke sana ya, meskipun saya kira itu tidak mudah dan banyak hal yang harus kita persiapkan. Dan Turki itu memulai integrasi layanannya dengan konsep sama seperti yang akan kita jalankan nanti ke depan itu sejak awal tahun 2000-an ya, dan itu prosesnya cukup panjang. Oke, ada beberapa hal yang harus dilihat ya, bahwa dalam integrasi sistem ketika nanti kan kita by ini ya, nanti ketika kita transformasi digital nanti berjalan ya, kemudian dengan menggunakan platform Satu Sehat, artinya kita menggunakan single identitas ya, KTP ya, NIK ya. Kalau di Turki ada TC Kimlik ya, TC Kimlik itu sudah, itu
semuanya lah ya, untuk segala hal. Sama nanti ke depan nomor KTP atau NIK ini dipakai untuk itu. Terkhusus saya bicara terkait kesehatan ya, dan tapi nanti terkoneksi dengan layanan yang lain gitu kan. Nah, bagaimana nanti kita juga harus mempersiapkan ya, sebagai seorang tenaga kesehatan ataupun nanti masyarakat umum untuk edukasi ya, bahwa standar proses bisnis itu penting ya, mulai di manage oleh terutama fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian standar data yang dipakai, standar teknis dan keamanan, nah ini penting. Standar keamanan, privacy dan security datanya seperti apa. Nah, ini juga mulai digodok dan sering dibahas di beberapa forum-forum ilmiah. Gitu. Berikutnya, nah salah satu yang unik adalah nanti ke depan ketika transformasi digital kesehatan ini mulai bergulir ya, dan berjalan running gitu kan. Ini ada istilah citizen health ya, atau yang disebut sebagai memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam ini ya, data kesehatan, menjaga data kesehatan, menjaga kerahasiaan, dan juga bagaimana dia juga dapat mengakses data dan informasi dengan mudah. Cuman ini yang nanti bisa ya harus kita perhatikan ya, aspek keamanan dan legalnya. Kemudian kegiatan prioritas terkait transformasi digital kesehatan mulai dari integrasi pengembangan ya, ini kan dimulai sejak tahun 2020 ini konsepnya, kemudian mulai berjalan 21, 22, 23 dan 24. Nah, tahun ini memang tahun-tahun implementasi ya, tahun-tahun yang memang menjadi apa namanya perhatian kita bersama, baik pengelola fasilitas pelayanan kesehatan ataupun juga tenaga kesehatan. Nah, kemudian tantangan lain adalah tidak semua tenaga kesehatan kita ini memiliki kemampuan yang sama dalam pemanfaatan teknologi informasi. Nah, ini yang menjadi persoalan kita ya. Sekarang pengguna medsos cukup banyak, tapi indikator pengguna medsos itu tidak bisa dijadikan atau berbanding lurus dengan pemanfaatan atau kemampuan mereka dalam mengelola sebuah sistem informasi. Ambil contoh, terkadang misal perawat, bidan, dokter, tenaga rekam medis, dan juga fisioterapi dan sebagainya, mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda. Mereka memiliki disiplin ilmu yang berbeda, tapi kemampuan mereka dalam mengelola sistem informasi itu terkadang masih cukup banyak gap yang harus ini diselesaikan ya. Berikutnya adalah mengapa ini tantangan tapi juga jadi peluang ya. Saya mengatakan mengapa tantangan tapi juga jadi peluang ya. Karena kalau kita lihat di peraturan terbaru di Permenkes tahun 2024 tentang rekam medis, tahun 2002 nomor 24 ya, tentang rekam medis, itu memang ada banyak peluang tenaga kesehatan untuk dapat berkontribusi. Ya, ini khususnya tenaga rekam medis ya. Kemudian juga nakes lain yang mereka memiliki tanggung jawab dalam pengisian catatan medis pasien. Dan juga kalau kita lihat dari peluang-peluang yang lain bahwa terkait akreditasi, kemudian terkait bagaimana peningkatan mutu dan layanan, itu semuanya melekat dan ada erat kaitannya dengan pemanfaatan sistem informasi. Nah, kalau saya melihat bahwa banyak hal yang baru ya nanti akan berubah, mulai dari bagaimana pemanfaatan teknologi digital, kemudian sistem informasinya seperti apa, kemudian bagaimana proses pengelolaannya dan seterusnya. Nah, ini juga menjadi hal-hal yang harus diperhatikan ya. Terutama saya berbicara dulu terkait ini ya, institusi pelayanan kesehatan. Mereka si pengelola rumah sakit, klinik, puskesmas, mereka harus juga mempersiapkan tenaga kesehatan mereka, administrasinya dalam menyambut ini gitu. Nantinya bagi nakes-nakes yang memang bisa adaptif terhadap
transformasi digital, ya mereka akan jadi orang terpilih dan digunakan gitu. Dan bagi mereka-mereka yang tidak adaptif, nah itu nanti juga menjadi perhatian juga, artinya tersisih atau tidaknya tenaga kesehatan, kemudian digunakan atau tidaknya nanti calon tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan yang sudah bekerja di rumah sakit, itu juga tergantung dari bagaimana dia menempatkan posisi, bagaimana dia menempatkan dirinya sebagai seorang tenaga kesehatan yang dia tidak boleh menolak adanya proses disrupsi, ya, perubahan perilaku dari manual ke elektronik yang ini sudah ada aturan hukumnya, dan mau nggak mau, suka nggak suka, sistem proses bisnis dan juga orang yang nanti akan melaksanakan ini mereka juga harus mengikuti, ya. Nah, meskipun kalau kita lihat ya akan banyak masalah juga yang timbul, ya, mulai dari kemampuan anggaran institusi. Saya kira kan tadi sudah dibahas di awal, ya, bahwa tidak semua fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kemampuan yang sama dalam hal pengelolaan. Kedua, ketersediaan jaringan. Nah, ini juga jadi tantangan juga gitu. Mungkin di Jawa internetnya mayoritas lancar, meskipun di beberapa tempat kadang-kadang nggak lancar. Tapi mungkin di beberapa belahan yang lain, Sumatera, Kalimantan, bahkan di pelosok di Jawa pun kadang-kadang internet kadang ada, kadang tidak gitu, dan lain sebagainya. Terus juga listrik, ya, ini jadi masalah juga. Apakah listriknya itu supply listriknya itu memenuhi atau tidak? Jadi infrastruktur seperti inilah yang memang harus dipersiapkan. Ketika semuanya nanti berbasis elektronik, paperless, maka kita harus berbicara tentang bagaimana ketika terjadi server down, bagaimana ketika terjadi mati listrik, bagaimana ketika terjadi bencana, apa yang harus dilakukan. Nah, itu kan juga butuh investasi, butuh cost, biaya yang harus dikeluarkan. Itu juga menjadi tantangan yang lain, selain tadi tenaga kesehatan dan juga kemampuan anggaran. Kemudian, ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga. Jadi kalau berbicara tentang transformasi digital kesehatan, itu penyelenggara atau fasilitas pelayanan kesehatan ini memiliki beberapa tanggung jawab terkait terlaksananya transformasi digital ini. Jadi kalau di fasilitas pelayanan kesehatan, pelaksanaan rekam medis elektronik nanti meliputi beberapa hal, ya, yang mulai registrasi, pendistribusian, pengisian, pengolahan data, input, penyimpanan, penjaminan mutu, dan juga transfer informasi, ya, baik di lingkungan sekitar, ya, subsistem di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan, ataupun antar fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga data kita itu tempat yang lain, nggak perlu harus diberikan nomor rekam medis baru, karena semuanya sama menggunakan nomor identitas KTP, ya. Sama kalau di DIPKI kita mengenal Digikimlik, ya. Nomor itu yang dipakai dalam setiap kita mendapatkan fasilitas publik. Kemudian ya, beberapa hal yang saya kira juga harus menjadi perhatian, ya, terkait aspek keamanan dan perlindungan data. Ini juga tantangan kita, ya. Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan 1 tahun lalu, nggak salah, ya, atau saya lupa, itu dihebohkan dengan bocornya data BPJS Kesehatan. Terus beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan lagi dengan kebocoran data dari BSI, ya, Bank Syariah Indonesia, yang konon merupakan bank syariah terbesar di Asia. Nah, ini yang juga menjadi tantangan kita, ya. Jangan-jangan itu kan pasti setiap orang juga boleh berprasangka dong. Nah, ini juga tantangan juga, bagaimana tantangan fasilitas pelayanan kesehatan, tantangan tenaga kesehatan dalam memastikan data dan informasi kesehatan pasien itu terjaga, jangan sampai tersebar atau malah
diperjualbelikan. Nah, ini yang menjadi penting juga. Kita harus ingat di undang-undang kedokteran, praktek kedokteran itu mengatakan data rekam medis itu merupakan data private dan tidak boleh disebar luaskan. Bahkan kita sebagai seorang pasien itu berhak menuntut ketika tiba-tiba data kita itu bocor di publik tanpa seizin dan sepengetahuan kita. Itu masuk sanksi, itu masuk pidana juga. Kita bisa menuntut rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Nah, hal-hal ini yang harus kita perhatikan ya. Ini menjadi tantangan besar juga bagi penyedia layanan kesehatan. Tantangan juga bagi seorang tenaga kesehatan yang dia harus mampu. Seorang perawat, seorang dokter, dan seorang tenaga fisioterapis atau nakes lain tidak hanya berfungsi atau tidak hanya fokus terhadap bagaimana memberikan asuhan pelayanan kesehatan atau medis yang baik kepada pasien, tapi mereka juga punya tanggung jawab memastikan bahwa data pasien itu aman dan tercatat di dalam media elektronik atau dalam catatan health record. Mungkin saya kira itu Mas sedikit ya dari saya. Barangkali mungkin ada yang mau didiskusikan atau mungkin ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan, silakan. Baik, untuk penonton silahkan yang apabila ingin bertanya, menanyakan sesuatu terkait materi yang sudah disampaikan tadi, bisa ditulis di kolom komentar ya. Ini Mas, saya ada satu pertanyaan. Contoh halnya seperti tadi, kebocoran data, baik itu data BSI dan data apa tadi satu lagi Mas, saya lupa. BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. Dengan kebocoran itu, apakah akan berdampak panjang untuk ke depannya itu, Mas? Oke. Baik. Nah, ini saya mencoba menjawab dari segi akademis saja ya. Jadi, bahwa ketika data itu sudah dimiliki oleh pihak ketiga, pihak ketiga itu gini, sebenarnya kalau kita bicara data kesehatan, berdasarkan undang-undang kesehatan, undang-undang praktek kedokteran, kemudian undang kesehatan dan juga di Permen tentang rekam medis itu memang dikatakan yang memiliki data atau informasi itu pasien. Ya. Tapi yang mengelola dokumen, baik itu berbentuk fisik atau manual adalah fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas atau yang lain. Kemudian ada pihak ketiga yang dia biasanya vendor sistem, pengelola sistem, atau pihak ketiga lain yang dia sifatnya ada kaitannya, misal seperti BPJS Kesehatan dan seterusnya. Nah, circle inilah yang harus sebenarnya idealnya hanya ini yang tahu data. Tapi ketika data itu bocor, bisa diambil alih oleh pihak lain yang tidak berkepentingan, maka saya tidak bisa mengatakan berdampak buruk atau baik ya, tapi kita analogi saja kalau misal KTP kita dicuri orang, mungkin orangnya tidak akan nge-share atau menggunakan data itu, mungkin juga dia akan menggunakan data itu untuk kejahatan atau hanya sekedar untuk transaksi seperti yang sudah terjadi kemarin ya, mereka minta uang sekian kemudian datanya diperjualbelikan untuk kepentingan kapital dan seterusnya itu. Tapi yang jelas pasti menimbulkan hal-hal sifatnya negatif atau kurang baik ya. Karena saya tidak yakin privasi kita, ini saya berbicara data kita di dalam negeri saja, itu privasi kita aman ya. Ya buktinya kita sering dihubungi oleh penipu-penipu online gitu kan, lewat SMS, chat dan seterusnya, dan mereka tahu data kita dan seterusnya. Nah itu kan pasti ada transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apakah hanya sebatas itu ataukah ada transaksi data yang sifatnya lebih detail dan lain sebagainya? Kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas memang kasus kemarin itu ada beberapa data yang terambil semua, ada beberapa data yang sifatnya parsial, hanya data sosial saja. Jadi tidak semuanya. Jadi
Apakah nanti akan jadi presiden buruk? Ya ini harus jadi keterhati-hatian kita juga ya. Karena ketika nanti semuanya sudah terintegrasi, interoperabilitas sistem itu sudah benar-benar terjadi, maka satu kebocoran itu mengakibatkan bocornya seluruh data di setiap instansi. Karena pintunya satu gitu. Maka kita juga harus berhati-hati ya, tidak hanya sekedar saya yang agak menggelitik ini ya, pernyataan dari mantan Menkominfo ya, dan mantan yang mengatakan mantan karena kemarin sudah kena kasus itu. Mengatakan harusnya masyarakat Indonesia itu sering-sering ganti password ya. Harusnya sering-sering ganti password dan harus jangan disebarluaskan ya. Menjaga privacy, tidak hanya itu saja, itu adalah sebatas menjaga privacy ala manual dari ya, user, ganti password, update, kemudian ada autentifikasi, nah, itu kan hanya pengguna saja. Tapi yang lebih dari itu adalah bagaimana proses security ya, sistem itu dijalankan ya. Kayak misal di perbankan kita mengenal istilah adanya inskripsi datanya, adanya pertukaran data dari satu lembaga ke lembaga lain, yang di tengah-tengah itu ada proses inskripsi, sehingga ketika ada seorang yang tidak bertanggung jawab, mau hacker atau cracker yang mencuri data, itu kan datanya sudah ya tidak bisa dibaca ya secara langsung. Itu yang juga harus diperhatikan. Jadi ada banyak faktor yang harus terutama ini ya perilaku ya. Kalau ganti password sama nyebar username itu kan perilaku ya. Itu bukan masuk kategori privacy security ya. Ya kayak kita di Indonesia itu kadang-kadang hal-hal seperti itu masih sering terjadi ya. Kasih tahu username password ke pacarnya atau ke temennya gitu kan, itu perilaku. Tapi itu bukan bagian dari security dalam konteks yang luas ya. Saya kira itu mungkin jawaban saya, Mas. Ya. Apakah ada yang bertanya untuk penonton tentang materi hal yang sudah disampaikan tadi? Ini ada satu lagi, Mas, pertanyaan. Semisal di Indonesia tidak menerapkan sistem digital kesehatan, apakah akan berjalan lancar, Mas, untuk kesehatan? Contoh kayak aplikasi satu sehat ya, Mas ya. Nah, apakah di bidang kesehatan itu akan berjalan dengan lancar semisal tidak menerapkan sistem digital kesehatan? Oke. Saya menjawabnya bahwa digitalisasi pelayanan kesehatan atau transformasi digital kesehatan ini sudah menjawab ini ya, permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Sedikit banyak ini merupakan solusi. Mengapa saya mengatakan itu? Karena masalah di tempat kita itu adalah standarisasi data, datanya kadang kurang valid, update data, kemudian bagaimana keragaman, ya, keanekaragaman sistem yang dipakai di setiap bagian kesehatan ini tidak terintegrasi satu sama lain. Ya. Kemudian konsep interoperabilitas sistem di negara kita masih belum berjalan, sehingga setiap kali kita datang ke setiap fasilitas umum, datang jangankan ke umum ya, atau antar lembaga ya, dari Kemenak, kemudian ngurus nikah, ngurus di Dukcapil, ngurus tentang kesehatan, bahkan antar fasilitas pelayanan kesehatan, beda rumah sakit, itu kita pasti dapat beda nomor rekam medis. Gitu. Kita berkunjung ke puskesmas yang berbeda, kita dapat dokumen rekam medis baru. Sehingga itu sebenarnya problem juga ya. Problem yang sering kita alami ya, misalnya pasien harus data dia ada di mana-mana, tapi tidak dalam satu wadah. Nah, dengan adanya digitalisasi pelayanan kesehatan, transformasi digital dengan menggunakan platform Satu Sehat ini memungkinkan apa yang tercatat ya itu bisa diintegrasikan satu sama lain. Maka menggunakan dengan satu identitas saja ya, dengan NIK nanti kita bisa akses
perbankan, bisa akses riwayat kita di kesehatan, dan juga aspek-aspek yang lain yang tadi seperti saya gambarkan sedikit banyak nanti mungkin ya mirip-mirip seperti di Turki ya. Jadi nggak ribet, kita harus ke sini masih dokumen lagi, ke sini diminta dokumen lagi, ini itu dan seterusnya. Jadi ya pasti akan ada banyak problem yang ditemui di jalan, itu pasti. Tapi ke depan teknologi dan sistem informasi ini adalah solusi. Tapi fasilitas pelayanan kesehatan dalam komponen Health Information Management System ya, itu dikatakan ada banyak aspek yang harus kita sentuh di situ ya. Mulai tidak hanya aspek kesehatan dan medis, tapi juga aspek leadership dan manajemen care-nya. Bagaimana kemungkinan di rumah sakit, bagaimana kemungkinan di pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi sampai dengan pusat. Bagaimana support, kemudian bagaimana law and policy-nya, kebijakannya, bagaimana aspek hukum yang ada, sehingga orang atau fasilitas pelayanan kesehatan ini ketika mengimplementasikan rekam medis elektronik atau electronic health record ini tidak bertabrakan dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian aspek lain ya, orang kesehatan juga harus paham tentang aspek sistem informasi dan teknologi informasi. Hanya sekedar medis dan kesehatan saja, tapi dia juga harus melek bagaimana perspektif teknologi ini juga menjadi bagian dalam transformasi digital kesehatan nanti. Dan yang paling penting terakhir adalah dari komponen itu manajemen data dan informasi. Nah ini penting ya. Ini juga menjadi perhatian juga sejauh mana tenaga kesehatan kita juga disiapkan ke arah sana. Dan kalau kita lihat ini ya di beberapa literatur ya, ada kunci sukses dalam implementasi digital pelayanan kesehatan. Ada aspek human atau institusi, bagaimana kebijakan itu berlaku, kemudian juga ada aspek teknologi, software, hardware, dan juga infrastruktur jaringan tadi, listrik dan seterusnya. Kemudian adanya law, hukum yang berlaku. Dengan adanya Permenkes 24 tahun 2022, kemudian adanya buku cetak biru transformasi digital kesehatan, saya kira ini kurang lebih sudah memayungi juga bagaimana implementasi atau peta jalan transformasi digital kita ke depan. Yang saya kira ini juga cukup disambut baik oleh beberapa pihak ya. Dan juga kebijakan ini penting ya, policy ya, ini penting. Jadi pemerintah daerah harus menangkap ini menjadi sebuah peluang dan harus dilaksanakan. Kemudian adanya strategic plan dan seterusnya. Nah, pesan saya khusus bagi tenaga kesehatan, ini akan jadi tantangan dan akan membahayakan eksistensi tenaga kesehatan jika tenaga kesehatan itu tidak membuka diri atau tidak berusaha untuk menjadi dalam bagian transformasi digital. Ketika dia masih dalam ruang lain yang dia menolak, kemudian dia merasa transformasi digital kesehatan ini hal yang menyusahkan, kemudian dia tidak coba untuk beradaptasi, ini akan menjadi masalah atau problem buat mereka. Tapi ketika mereka mencoba menjadikan pemanfaatan teknologi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan mereka dalam pemberian pelayanan kesehatan, kemudian mereka juga meningkatkan kompetensi pemahaman mereka dalam hal implementasi sistem informasi atau digital kesehatan, ya saya kira ini jadi peluang. Karena dalam teknologi, siapa yang mau berteman ya, dan menjadi bagian penting dalam pemanfaatan teknologi, dialah yang akan jadi orang yang sukses atau berhasil. Tapi ketika dia memusuhi teknologi, dia juga akan ikut tergerus dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Maka ini
juga jadi perhatian bagi tenaga kesehatan. Wabil khusus juga saya juga sering menyampaikan juga di perguruan tinggi ya ini sekarang juga beberapa di kurikulum mahasiswa kesehatan ini sudah mulai ditambahkan terkait masalah digitalisasi dan kesehatan. Saya kira itu Mas mungkin penjelasan dari saya. Baik, ya. Ya, silahkan yang ingin bertanya tadi sekitar tentang materi peluang dan tantangan transformasi digital kesehatan di Indonesia. Di sana sudah pukul berapa Mas sekarang di Indo? Sekarang ini ya, mau jam 8 ya? Sudah isya apa mau isya? Sudah. Sudah. Kalau sana ini ya, asar ya? Mau asar ya? Jam Mau asar. 16. Maghribnya jam berapa? Jam 7? Maghribnya kurang lebih jam 7, sekitar jam 7. Jam 7 lebih. Semakin mundur sekarang, kalau di sini subuhnya kayak semakin terasa cepat, terus isya dan maghribnya tuh semakin lama. Semakin lama. Berhubungan panas ya. Musim panas juga. Biasanya isya paling malam jam 10, jam 9 ya. Baik, ini ada yang ingin bertanya atau tidak? Kalau tidak, bisa kita tutup ya Mas ya, PCM Talks pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Mas Mas Hakam Fahmi ya, yang sudah memberikan materi tadi berkaitan tentang peluang dan tantangan transformasi digital kesehatan Indonesia. Jadi kesimpulannya, bagi kita semua ini sangat menguntungkan ya digital transformasi ini, karena menyederhanakan sebuah proses operasional yang ada sehingga menjadi lebih efektif. Juga penting untuk membangun proses operasional yang baru tersebut dengan tujuan yang jelas. Jadi memudahkan kita semua untuk mengakses, mungkin kita contohnya aplikasi Satu Sehat tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Fahmi kami. Baik, oke teman-teman, sekedar pengingat ya, jangan lupa untuk PCM Talks pekan depan episode ke-63 dengan pemateri yang berbeda, dengan moderator yang berbeda ya. Jangan lupa setiap hari Sabtu teman-teman ya, setiap hari Sabtu pukul Turki itu pukul 3, pukul 15 waktu bagian Turki, dan Indonesia kurang lebih pukul 7, 19 waktu Indonesia Barat. Oke teman-teman, bisa ditutup ya Mas ya. Mari kita membaca surat, membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mas Fahmi Hakam. Ini sama-sama Mas. Ya, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Arkadislar. Pamit.